Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam Bu Evi. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bu Indri, di sini saya akan melakukan pra-observasi terkait dengan praktek coach atau coaching ya. Di sini saya selaku observer, saya akan menanyai beberapa pertanyaan kepada Bu Indri sebelum Bu Indri melakukan praktek coach kepada coaching. Nah, di sini tapi sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Bu Indri, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini, nih Bu. Di sini Bu Indri, nah di sini saya nanti akan mengamati jenengan sama Bu Yanti selaku coach sama coachingnya. Di sini nanti untuk rubrik penilaiannya, nah ini apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana jenengan memberikan pertanyaan berbobot kepada Kuci, terus dari kompetensi-kompetensi yang ada pada kucing ini apakah sudah diterapkan semua ataukah belum? Kayak gitu ya Bu. Nah, di sini untuk pertanyaan pertama kepada Bu Indri selaku coach. Nah, ini saya tanya kepada Bu Indri nggih. Nah, kompetensi apa yang kira-kira ingin Bu Indri kembangkan dalam praktek coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya akan hadir sepenuhnya menjadi pendengar aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot Bu. Berarti di sini itu ya Bu, dari kehadiran aktif, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan aktif, sama pertanyaan berbobot ya Bu. Nah, kemudian ini untuk pertanyaan kedua Bu, kira-kira yang ingin Bu Indri fokuskan dalam praktek coaching ini apa Bu? Di sini saya akan hadir sepenuhnya dan menjadi pendengar yang aktif Bu. Berarti ada dua kompetensi nih Bu. Jadi kehadiran sepenuhnya sama mendengarkan secara aktif. Nah, Bu, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Bu Indri capai dari praktek coaching ini? Indikator yang ingin saya capai adalah saya ingin coach saya pada saat saya melaksanakan coaching itu bisa menyampaikan masalahnya dan kami dapat menyelesaikan dari masalah uji yang dihadapi tersebut. Berarti nanti ada solusinya gitu nih Bu. Ya. Nah, baik Bu Indri, ini untuk kegiatan pra-observasinya sudah selesai. Monggo untuk dilanjutkan terkait dengan praktek coachingnya antara coach dan coachee yaitu Bu Indri dan Bu Yanti. Monggo waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam Bu Indri. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ayo Bu, saya sebagai calon guru penggerak nih Bu, ada beberapa tugas yang harus saya laksanakan. Di sini saya ingin mengajak Ibu dalam proses coaching yang sebagai kunci saya ingin menanyai Ibu apakah ada permasalahan di sekolah atau tidak. Oke, silakan. Sudah siap? Ya. Sebelum saya mau tanya dulu ya Bu, apakah di sekolah Ibu memiliki masalah saat berada di sekolah? Ya, tentu ya, setiap orang pasti ada masalah, terutama kalau di sekolah itu kan merupakan tempat kita sehari-hari, pasti banyak lah masalah. Menurut Ibu masalah itu masalah yang seperti apa ya Bu, kalau boleh tahu? Kalau saat ini ya Bu, yang saya hadapi dan saya alami itu saya mempunyai perasaan yang agak khawatir sih, karena kebetulan saat ini itu saya diberi tugas tambahan yang baru yaitu sebagai operator bus. Jadi ada rasa khawatir dalam hati saya karena mengingat saya sebagai guru kelas, kemudian dapat tambahan tugas lagi sebagai operator bus. Berarti masalah itu adalah adanya
tugas tambahan itu sebagai operator bus, di samping itu juga bertanggung jawab untuk mengajar di kelas ya. Iya betul sekali Bu. Lalu ada kegiatan tersebut berjalan dengan lancar, langkah apa yang Ibu lakukan? Ya untuk saat ini saya masih perlu menyeimbangkan waktu lah antara tugas saya sebagai seorang guru dan juga tugas saya sebagai operator bus, karena dua-duanya memang penting. Sebagai guru kelas itu juga penting bagaimana saya mendampingi anak didik saya, tetapi juga penting juga karena sebagai operator bus itu kan merupakan amanah yang diberikan dari kepala sekolah saya. Itu juga saya bertanggung jawab sepenuhnya supaya itu juga tidak terabaikan. Di antara dua-duanya itu bisa menyeimbangkan lah, bisa terlaksana semua. Menurut Ibu, agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik, dengan lancar, pasti kan ada, menurut saya ada rank ya Bu, ada penilaian. Menurut Ibu selama ini sudah berjalan lancar dari nilai 1 sampai 10, kira-kira berapa? Nilai 1 sampai 10 ya mungkin saat ini masih pada step 5, 6, masih seperti itulah, karena memang sulit ya untuk menyeimbangkan antara guru dengan tugas di luar, tugas tambahan kan memang sulit sih. Ibu merasa nilai Ibu saat ini adalah mencapai 5 sampai 6. Lalu target Ibu ada di angka berapa ini? Inginnya ya Bu ya, meskipun tidak semaksimal mungkin karena sulit untuk mencapai kesempurnaan itu, tapi paling tidak kan bisa pada posisi 8 atau 9 itu saya anggap sudah lega, sudah bagus seperti itu sih. Selama ini agar Ibu menuju ke angka 8 itu apa yang sudah Ibu lakukan? Yang saya lakukan untuk saat ini, pertama ya saya mencoba untuk memanage waktu saya, membuat jadwal teratur bagaimana saya menjalankan tugas saya di kelas dan bagaimana saya mengerjakan tugas saya sebagai diberikan tugas tambahan itu. Kemudian kalau mungkin juga mendelegasikan kepada rekan sejawat jika ada undangan keluar, itu pun jika memungkinkan. Kemudian mungkin memberikan tambahan waktu untuk belajar. Begitu. Jenengan harus, berarti selama ini jenengan lakukan adalah membuat rencana kegiatan antara kegiatan keluar sekolah sama kegiatan yang ada di kelas. Betul. Nah, untuk semua itu kan harus bisa berjalan dengan lancar ya Bu. Yes. Apakah Ibu ada melakukan kolaborasi dengan pihak sekolah atau bagaimana? Iya, ada juga berkolaborasi dengan rekan sejawat terkait misalkan ketika saya ada tugas di luar, itu saya bisa meminta bantuan dari rekan sejawat untuk menunggu di kelas saya, mungkin seperti itu, atau kalau tidak ya itu kalau bisa diwakilkan saya mencari rekan lain untuk mewakili saya untuk undangan yang di luar. Itu kalau di sekolah ya Bu, Iya. adanya kolaborasi bersama rekan sejawat. Lalu jenengan tadi bilang adanya jam tambahan juga. Berarti kolaborasi, apakah ada kolaborasi di luar jam sekolah tersebut Bu? Kalau untuk di luar sekolah itu biasanya kan kebetulan saya kan mengampu di kelas rendah ya, kelas 1 itu kan pulangnya masih jam 10 misalkan. Itu kalau kebetulan saya ada waktu kosong itu memang saya berikan jam tambahan sampai jam setengah 11 atau jam 11 untuk anak-anak seperti itu. Dan juga saya menyampaikan ke wali murid juga bahwa di hari-hari tertentu itu ada tambahan pelajaran. Oh, berarti kalau boleh saya simpulkan dari kegiatan tadi, selain jenengan jadi guru kelas, jadi operator bus, jenengan juga melakukan kolaborasi antara rekan sejawat sama orang tua ya Bu, untuk pemberitahuan untuk mengingat tugas tambahan di luar jam sekolah. Ya. Berarti selama ini apakah sudah berjalan dengan lancar Bu?
Alhamdulillah untuk saat ini ya sudah lancar lah. Alhamdulillah, berarti tidak ada kendala lagi ya Bu ya? Ya masih sedikit-sedikit itu kadang masih ada rasa kekhawatiran. Dari perbincangan kita saat ini Bu, apakah Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan ini Bu? Ya sedikit ada solusi ya Bu, sudah ada ya tadi untuk menghilangkan kekhawatiran saya dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan orang tua juga, dan memberikan jam tambahan ke anak didik saya. Bagaimana perasaan Ibu sekarang saat telah melakukan coaching ini? Alhamdulillah menjadi lega ya Bu, karena sedikit beban saya sudah hilang karena sudah kita bicarakan sama-sama tadi. Berarti kita sudah menemukan solusi Ibu dari permasalahan yang Ibu hadapi ya. Baik Bu Yanti, saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, atas kesempatannya untuk berbincang pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini terima kasih tadi Bu Indri sudah melakukan praktek coach dengan Bu Yanti selaku coachingnya. Di sini ini saya selaku supervisor atau yang mengobservasi dari pelaksanaan kegiatan observasi hari ini. Nah ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena Bu Indri ini saya anggap sudah berhasil dan sudah mengajukan pertanyaan yang baik juga kepada coach atau selaku atau Bu Yanti ya selaku coachingnya. Nah ini sebelum penutupan ya Bu, ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Indri terkait dengan pasca observasi. Nah ini berdasarkan pengamatan saya tadi, nah ini Bu Indri sudah melakukan praktek coaching dengan baik, sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang terbuka juga. Di sini Bu Yanti selaku coachingnya juga sudah hadir penuh, mendengarkan aktif, ada kolaborasi, ada interaksi antara Bu Indri dengan Bu Yanti dengan baik. Nah ini Bu, ini satu pertanyaan untuk Bu Indri. Kira-kira Bu, yang sudah dilakukan Bu Indri tadi saat coaching, indikator ketercapaiannya itu apa Bu? Saya merasa pada saat melakukan coaching tadi Bu Evi, saya sudah melakukan sesuai alur tirta. Dan saya juga sudah mencoba menjadi pendengar yang baik di sana. Berarti tadi sudah memenuhi alur tirta dan juga menjadi pendengar yang baik ya Bu. Nah ini kira-kira untuk Bu Indri yang masih kurang ataupun Bu Indri masih ingin tingkatkan lagi dari kemampuan Bu Indri apa kira-kira? Saya merasa dalam memberikan pertanyaan berbobot itu masih kurang Bu Evi. Jadi nanti untuk kedepannya saya akan mencoba belajar lagi untuk mencari pertanyaan yang lebih berbobot sehingga bisa menggali sesuai apa permasalahan tersebut yang dihadapi coaching sehingga dapat menemukan solusi. Begitu Bu Evi. Nah, baik Bu Indri, di sini saya kira sudah cukup untuk pelaksanaan observasi hari ini. Bu Indri juga sudah melakukan prakteknya dengan baik, Bu Yanti juga sudah baik. Terima kasih kepada Bu Indri dan Bu Yanti selaku coach dan coachingnya. Di sini saya selaku observer mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata yang menyinggung. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.